Udah 20 tahun Dita ngabdi di perusahaan jasa keuangan itu. Ibaratnya dia tuh udah kayak kamus berjalan perusahaan. Dari A sampai Z, soal seluk-beluk operasional. Cuma Dita yang paling paham. Tekanan kerja, wah udah jadi sarapan paginya dia. Tapi Dita selalu sabar, karena dia cinta sama pekerjaannya. Dan dia tahu, dialah salah satu pilar utama yang bikin perusahaan ini maju pesat. Sampai suatu hari, angin gosip mulai berhembus kencang di kantor. Katanya nih, anak tunggal si bos besar, yang baru aja lulus dari universitas mentereng di luar negeri, bakal masuk ke perusahaan. Dan tahu nggak gosip paling panasnya apa? Dia diisukan bakal langsung ngegantiin posisi Dita. Gimana reaksi Dita? Dia cuma senyum tipis, nggak ambil pusing. Dalam hatinya dia mikir, silakan aja. Toh selama ini, kunci berangkas kesuksesan perusahaan ini ada di tangan gue. Dita percaya sama kemampuannya, percaya sama kontribusinya selama 20 tahun. Bener aja, beberapa hari kemudian, si anak bos yang masih bau kencur itu masuk. Sebut aja namanya Bima. Tanpa basa-basi, Bima langsung manggil semua kepala divisi buat rapat besar. Di rapat itu, dengan arogansi khas anak muda yang ngerasa paling pinter, Bima ngebongkar semua sistem kerja yang udah Dita bangun dari nol. Sistem yang terbukti ngasih keuntungan masif buat perusahaan. Dita udah coba ngasih masukan, dia jelasin dengan data, dengan fakta, kalau sistem yang sekarang tuh udah paling pas dan efisien. Tapi Bima cuma mandang Dita sebelah mata. Kayak ngelihat dinosaurus dari zaman batu. Dita cuma bisa hela napas panjang. Udahlah, nggak ada gunanya ngelawan anak mahkota. Sejak saat itu, neraka bagi Dita dimulai. Kinerjanya yang selalu sempurna, tiba-tiba jadi sering disalah-salahin. Laporan yang udah bener dibilang salah. Proyek yang sukses dicari-cari celahnya. Dita tahu banget, ini semua cuma akal-akalan. Skenario busuk biar perusahaan punya alasan buat mecat dia. Mungkin biar nggak perlu bayar pesangon yang gede. Dan hari itu pun akhirnya tiba. Dita dipanggil ke ruang HRD, dikasih surat PHK dengan alasan yang jujur aja konyol dan nggak masuk akal. Kinerja tidak memenuhi standar, katanya. Dita cuma bisa senyum ikhlas. Dia udah tahu kok endingnya bakal begini sejak si Bima pertama kali nginjekin kaki di kantor. 8 bulan berlalu, Dita udah move on. Dia lagi ngerintis usaha konsultannya sendiri. Tiba-tiba HP-nya bunyi. Nomor nggak dikenal. Pas diangkat, suara di seberang sana terdengar berat dan penuh penyesalan. Itu suara bos besar, pemilik perusahaan, bapaknya si Bima. Dengan nada memelas, si bos besar cerita. Sejak Dita pergi, perusahaan hancur lebur. Omset unlock, klien pada kabur, sistem kerja jadi kacau balau. Anaknya yang dia bangga-banggain itu ternyata cuma bisa teori, minim pengalaman, dan nggak ngerti apa-apa. Si bos besar memohon Dita untuk kembali. Dia janjiin posisi yang lebih tinggi, gaji yang lebih besar, apa aja asal Dita mau balik. Dita diam sejenak di telepon. Dia inget semua rasa sakit hatinya, gimana pengabdian 20 tahunnya dibuang gitu aja. Lalu dengan suara yang tenang dan tegas, Dita menjawab, "Terima kasih atas tawarannya, Pak. Tapi mohon maaf saya tidak bisa. Saya sudah punya jalan saya sendiri sekarang." Klik telepon ditutup. Dita mungkin kehilangan pekerjaan, tapi dia nggak pernah kehilangan harga dirinya. Karena dia tahu, nilai seorang profesional sejati nggak bisa dibeli dengan penyesalan yang datang terlambat.